Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Eko Nugroho, spesialis patologi anatomi, Magister Kesehatan sebagai Dewan Penguji Utama saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hadi Irawiraman, spesialis patologi anatomi, Magister Kesehatan sebagai Dewan Penguji kedua saya. Dan yang terhormat kepada Ibu Fitri Nurika, Sarjana Terapan Kesehatan sebagai Dewan Penguji ketiga saya. Pada hari ini saya Tegar Alji Nugraha dengan NIM P0723 4017078 akan memaparkan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan Kadar Alfa Fetoprotein terhadap ukuran tumor karsinoma hepatoseluler di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani pada tahun 2017 sampai 2018. Adapun pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan bab 1, bab 4, dan bab 5 saya. Langsung saja untuk yang bab 1 yaitu latar belakang. Karsinoma hepatoseluler atau KHS adalah tumor ganas hati primer yang berasal dari hepatosit. Nah, KHS adalah bentuk neoplasma maligna primer paling umum dari hati dengan posisi kelima di dunia untuk jenis maligna paling umum dan posisi ketiga untuk kasus kematian yang berhubungan dengan kanker. Nah, untuk prevalensi kanker di Indonesia sendiri mencapai 1,79 per 1000 penduduk. Untuk kanker hati sendiri, kejadiannya yaitu sebesar 12,4 per 100.000 penduduk. Adapun beberapa pemeriksaan untuk menunjang diagnosa kanker hati ini, yang pertama yaitu pemeriksaan tes alfa fetoprotein. Lalu ada pemeriksaan fungsi hati seperti SGOT dan SGPT, pemeriksaan imaging seperti pemeriksaan menggunakan metode ultrasonografi dan juga CT scan, dan juga pemeriksaan patologi anatomi yaitu histopatologi dan juga pemeriksaan FNAB. Selanjutnya alfa fetoprotein. Nah, alfa fetoprotein ini adalah protein serum normal yang disintesis oleh sel hati fetal, sel Yolk sac, dan sedikit dari saluran gastrointestinal fetal. Nah, pada bayi yang baru lahir sendiri kadar AFP-nya mencapai 10.000 sampai 100.000 nanogram per mili. Dan kemudian akan menurun pada usia dewasa. Untuk kadar AFP normal sendiri yaitu 0 sampai 20 nanogram per mili. Jika kadar AFP lebih dari 20 nanogram per mili, maka dapat dicurigai adanya penyakit hati, khususnya karsinoma hepatoseluler. Nah, dari latar belakang tersebut, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan kadar alfa fetoprotein terhadap ukuran tumor karsinoma hepatoseluler di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani pada tahun 2017 sampai 2018. Adapun tujuan penelitian sini saya bagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan kadar AFP terhadap ukuran tumor KHS di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani tahun 2017 sampai 2018. Untuk tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik pasien KHS berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Lalu yang kedua untuk mengetahui persentase kadar AFP dan ukuran tumor pada pasien KHS. Untuk ruang lingkupnya sendiri yaitu di bidang patologi anatomi tentang hubungan kadar AFP terhadap ukuran tumor KHS. Adapun manfaat penelitian di sini saya bagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yang pertama, sebagai bahan tambahan informasi dan kepustakaan bagi mahasiswa sehingga dapat membantu dalam proses belajar. Lalu yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kanker hati dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Untuk manfaat praktisnya yang pertama yaitu memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian dan mampu menerapkan ilmunya selama perkuliahan. Lalu yang kedua, sebagai bahan rujukan bagi tenaga kesehatan mengenai hubungan kadar AFP terhadap ukuran tumor KHS. Selanjutnya di sini adalah kerangka teori. Hati jika tidak dirawat dengan baik akan berkembang menjadi tumor hati. Lalu tumor terbagi menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Untuk tumor ganas sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko, yaitu yang pertama sirosis hati, hepatitis B dan C, alfa toksin, hemakromatis, dan lingkungan. Nah, tumor ganas ini yang paling umum dari hati yaitu karsinoma hepatoseluler. Nah, KHS ini memiliki karakteristik dan ukuran tumor yang bermacam-macam. Selanjutnya, untuk
Adapun metode diagnosa untuk tumor jinak maupun tumor ganas ini yaitu yang pertama anamnesis, lalu yang kedua pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan imaging, dan pemeriksaan patologi anatomi, khususnya pemeriksaan FNAB. Selanjutnya ada kerangka konsep. Hasil dari penderita karsinoma hepatoseluler, kemudian dilihat peningkatan kadar AFP-nya dan juga ukuran tumornya. Setelah itu dilakukan analisa hubungan peningkatan kadar AFP terhadap ukuran tumor KHS. Untuk hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat hubungan peningkatan kadar AFP terhadap ukuran tumor KHS, sedangkan H-nya terdapat hubungan peningkatan kadar AFP terhadap ukuran tumor KHS. Ya, selanjutnya masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020, didapatkan sampel sebanyak 52 sampel penderita karsinoma hepatoseluler di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani. Adapun persentase usia penderita KHS berdasarkan FNAB, yaitu pada usia kurang dari 25 tahun, itu berjumlah 1 sampel dengan persentase 2%. Sedangkan usia 26 sampai 45 tahun itu berjumlah 8 sampel dengan persentase 15,4%, dan usia lebih dari 46 tahun yaitu berjumlah 43 sampel dengan persentase 82,6%, dengan total sampel yaitu 52 sampel dengan persentase 100%. Nah, dari hasil tersebut diketahui usia lebih dari 46 tahun memiliki jumlah kasus terbanyak dengan rata-rata usia penderita yaitu 57 tahun. Usia lanjut dapat menjadi salah satu faktor resiko seseorang dapat terserang penyakit kanker hati, karena saat usia lanjut, sistem kekebalan tubuh dan fungsi-fungsi dari tubuh akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini juga dapat ditambah dengan pola hidup dan lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya ada persentase jenis kelamin penderita KHS berdasarkan FNAB. Yang pertama yaitu laki-laki. Laki-laki di sini memiliki jumlah sampel sebanyak 36 sampel dengan persentase 69,2%. Lalu ada perempuan. Perempuan memiliki jumlah sampel yaitu 16 sampel dengan persentase 30,8%. Dengan total sampel yaitu 52 sampel dengan persentase 100%. Nah, dapat diketahui dari hasil tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki. Nah, jenis kelamin ini dapat menjadi faktor risiko KHS karena laki-laki cenderung lebih banyak mengkonsumsi alkohol dan rokok yang telah meningkatkan iron store dalam tubuh tersebut. Lalu ada persentase kadar AFP pada penderita KHS berdasarkan hasil FNAB. Kadar AFP yang dikurang dari 20 nanogram per mili yaitu berjumlah 18 sampel dengan persentase 34,6%. Lalu kadar AFP yang 21 sampai 399 nanogram per mili berjumlah 12 sampel yaitu dengan persentase 23,1%. Lalu kadar AFP yang lebih dari 400 nanogram per mili berjumlah 22 sampel dengan persentase 42,3% dengan total sampel keseluruhan yaitu 52 sampel dengan persentase 100%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kadar AFP lebih dari 20 nanogram per mili sebanyak 34 sampel. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar AFP ini pada KHS ini antara lain adalah ukuran sel tumor yang kecil, tingkat agresivitas dari tumor, stadium kanker, serta penyakit lain yang mendasari KHS seperti HBF, HCF, sirosis, dan sebagainya. Selanjutnya ada persentase ukuran tumor pada penderita KHS. Untuk ukuran tumor kurang dari 5 cm berjumlah 15 sampel dengan persentase 28,8%. Untuk ukuran tumor 5-10 cm sebanyak 16 sampel dengan persentase 30,8%. Dan ukuran tumor lebih dari 10 cm sebanyak 21 sampel dengan persentase 40,4%. Dengan total sampel yaitu 52 sampel dengan persentase 100%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, ukuran tumor yang lebih dari 10 cm memiliki jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 21 sampel. Kebanyakan kasus pasien KHS terlambat dalam melakukan
deteksi dini, sehingga ukuran tumor dapat berkembang sampai munculnya gejala yang serius. Dan tumor hati ini jarang terdeteksi pada stadium awal dan lebih sering terdeteksi saat pada stadium lanjut. Hal ini dikarenakan gejalanya yang tertutupi oleh penyakit lain yang biasanya mendasari keganasan sel tumor hati seperti sirosis dan hepatitis. Selanjutnya ada hubungan kadar AFP dengan ukuran tumor KHS. Adapun kadar AFP yang kurang dari 20 nanogram per mili yang memiliki ukuran tumor kurang dari 5 cm yaitu sebanyak 10 sampel. Sedangkan yang kadar AFP kurang dari 20 nanogram per mili yang memiliki ukuran tumor 5-10 cm sebanyak 5 sampel dan yang memiliki ukuran tumor lebih dari 10 cm sebanyak 3 sampel dengan total sampel yaitu 18 sampel. Selanjutnya kadar AFP 21-399 nanogram per mili yang memiliki ukuran tumor kurang dari 5 cm sebanyak 3 sampel, yang memiliki ukuran tumor 5-10 cm sebanyak 3 sampel juga, dan yang memiliki ukuran tumor lebih dari 10 cm sebanyak 6 sampel dengan total sampel yaitu 12 sampel. Selanjutnya kadar AFP yang lebih dari 400 nanogram per mili yang memiliki ukuran tumor kurang dari 5 cm sebanyak 2 sampel, yang memiliki ukuran tumor 5-10 cm sebanyak 8 sampel, dan yang memiliki ukuran tumor lebih dari 10 cm sebanyak 12 sampel dengan total sampel yaitu 22 sampel, yang dimana seluruh sampel tersebut totalnya yaitu 52 sampel dengan persentase 100%, dan memiliki nilai p-value yaitu di bawah 0,05 karena penelitian ini menggunakan metode T-square. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara kadar AFP dengan ukuran tumor KHS. Untuk nilai p-value-nya yaitu 0,019 atau 0,01. Ya, setelah dipaparkan hasil dan pembahasan tersebut, maka terdapat beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama, terdapat hubungan antara kadar AFP dengan ukuran tumor KHS di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani pada tahun 2017 sampai 2018. Ditunjukkan melalui nilai p-value kurang dari 0,05 yaitu 0,019. Yang kedua yaitu karakteristik pasien KHS berdasarkan usia dengan distribusi tertinggi terjadi pada usia 46 tahun ke atas yaitu 43 pasien dengan persentase 82,6%. Selanjutnya yang ketiga karakteristik pasien KHS berdasarkan jenis kelamin dengan distribusi tertinggi terjadi pada laki-laki yaitu 36 pasien dengan persentase 69,2%. Lalu yang terakhir, persentase kadar AFP pada pasien KHS yaitu kadar AFP yang kurang dari 20 nanogram per mili sebesar 34,6%. Sedangkan kadar AFP yang 21-399 nanogram per mili sebesar 23,1% dan kadar AFP yang lebih dari 400 nanogram per mili sebesar 42,3%. Selanjutnya ada saran. Saran sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagi instansi pendidikan. Sebagai instansi pendidikan, hendaknya kampus dapat menyediakan sumber bacaan berupa buku, jurnal, dan lain-lain di perpustakaan kampus yang terkait dengan materi patologi anatomi untuk memudahkan penelitian-penelitian yang akan datang. Lalu bagi instansi kesehatan, yang diharapkan untuk tidak menjadikan kadar AFP sebagai satu-satunya patokan terhadap penyakit karsinoma hepatoseluler, melainkan menggabungkan dengan beberapa metode diagnosa lain seperti CT scan. Diharapkan juga untuk dapat memberikan penyuluhan mengenai pentingnya melakukan deteksi dini terhadap kanker hati mengingat kesadaran masyarakat yang berkurang. Lalu bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap gejala-gejala dari penyakit hati dan dapat dengan segera melakukan pemeriksaan jika gejala penyakit kerusakan hati timbul. Lalu diharapkan bagi masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat, mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak, dan mengkonsumsi lebih banyak sayur-sayuran. Lalu yang terakhir untuk peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai hubungan antara kadar AFP dengan ukuran dari tumor hati berdasarkan hasil pemeriksaan dari histopatologi yang merupakan baku emas untuk pemeriksaan tumor hati. Lalu yang kedua diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai hubungan kadar AFP dengan jenis tumor hati lainnya selain karsinoma hepatoseluler. Ya, itu dia pemaparan hasil dari karya tulis ilmiah saya
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.